APBD itu sama dengan uang rakyat. Nah, uang rakyat itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena uang rakyat itu diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Nah, oleh karena itu saya sebagai DPR, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya juga diberi kekuatan dan dan kelebihan untuk melihat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kurang baik bisa dijadikan hal yang baik. Saya bisa mengingatkan teman-teman semuanya yang ada di eksekutif mungkin seperti itu. Kami akan mendorong bahwa sekarang ini sudah bukan anggarannya habis, tapi dampaknya apa. Setiap yang dikeluarkan dari APBD itu harus berdampak kepada masyarakat. Nah, apabila Empower menemukan hal-hal yang kurang yakin dengan kok koyok ngene ya, laporkan ke saya, DM aja, nggak usah lewat surat-suratan, nggak usah, DM aja ke akun Instagram saya. Hai Empower, ketemu lagi sama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Nah, kebetulan nih hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang anggaran APBD yang digelontorkan, dan yang pasti yang bersama saya kali ini salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang biasa dipanggil dengan Mas Abu. Selamat datang Mas Abu di podcast Suara Rakyat. Selamat datang. Nah, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sumringah banget. Padahal ini akhir bulan loh. Akhir bulan. Oke. Darahnya udah habis kalau akhir bulan. Oh gitu ya. Agak kembang kempis ya. Tapi tetap happy ya gitu. Iya. Menarik rezeki. Baik. Mas, kita akan ngobrol-ngobrol tentang anggaran APBD yang kita tahu nih setiap tahun itu kan selalu digelontorkan miliaran ya. Iya kan. Itu besar banget tuh nilainya. Triliun kali. Triliunan. Wow. Ternyata lebih dari miliar. Ya kalau di provinsi biasanya triliun. Oke. Ya triliun. Triliun. Tapi hampir semua daerah ya triliun. Kalau di provinsi kan ya triliun lah. Oke. Surabaya juga triliun. Baik. Nah, tapi masih banyak masyarakat itu yang belum merasakan Dampak dampak dari APBD yang digelontorkan secara besar-besaran ini gitu. Nah, kalau saya boleh tanya-tanya nih dari kacamata Komisi C nih, menurut Mas Abu sendiri, bagaimana sih evaluasi belanja daerah Jawa Timur selama 1 sampai 2 tahun terakhir ini? Ada yang paling menonjol nggak di situ? Ya jadi kalau bicara APBD itu kan kesannya tuh berat banget ya. APBD itu kan detail gitu. Terus kalau 2 tahun saya belum ngerasain 2 tahun karena saya jadi dewan di provinsi ini kan masih 1 tahun belum ada ya. Tapi beberapa hal yang sering saya amati di APBD itu adalah mestinya APBD itu harus berdampak secara langsung pada masyarakat. Nah, kalau ditanya seberapa ya dampaknya, ya bayangin aja ya kalau umpamanya di sini manggilnya apa ya, teman-teman atau apa? Empower. Ya. Wah, bayangin aja kalau Empower gitu ya, punya duit 10.000 yang berdampak cuma 3.000. Nah, ini kan berarti kan baru 30%-nya. Nah, tugasnya Dewan, khususnya saya berupaya semaksimal mungkin supaya ada multiplier efek yang besar, ada dampak yang besar, kira-kira begitu. Ada yang paling menonjol nggak untuk evaluasi belanja daerah Jawa Timur itu? Yang paling menonjol sih kalau menurut saya sih masih tetap di besarnya biaya rapat. Oke. Lalu konsolidasi yang lain itu masih terlampau besar lah. Artinya terlampau besar itu masih bisa dikecilin lagi sehingga kalau umpamanya rapat ya pakai Zoom meeting lah. Kalau nggak perlu banget ketemu, Zoom meeting aja. Nah, supaya anggarannya itu bisa digeser untuk biaya bantuan sekolah, bantuan hibah untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk bantuan anak yatim, untuk perbaiki jalan. Ya, nah, setuju sih. Untuk bikin lapangan futsal buat rame-rame atau tempat-tempat seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal rapat sendiri ya Mas Abu, ini kan Mas Abu bilang banyak dana yang digelontorkan yang kepake untuk rapat. Emang biasanya rapatnya itu kayak gimana sih Mas? Boleh dikasih tahu nggak sih? Apakah harus inget nggak kalau zamannya Pak
Jokowi dulu itu ya. Pak Jokowi itu dulu pernah gelontorin dana stunting untuk mengatasi stunting. Ya. Sekian puluh M, tapi ternyata katakan ya 10 M gitu. Ini 10 M nih dana buat stunting, nih dikasih. Tapi ternyata yang buat rapat 8 M. Jadi yang 2 M itu cuma buat beli susu, telur gitu. Nah ini kan nggak boleh. Mestinya yang 2 M ini ya kan, kalau punya uang 10.000, yang 2.000 buat rapat atau yang 1.000 buat rapat, lainnya langsung aja to the point. Ini buat seperti ini, nah gitu. Berarti salah satu solusinya adalah kalau misalkan anggaran rapat itu besar harus diperkecil ya, dengan cara itu tadi mungkin bisa rapat secara online gitu ya Mas ya? Iya, secara online gitu rapat bisa gitu kan. Sekarang kan ya udah banyak software yang mendukung untuk rapat online gitu kan. Tapi takut nanti nggak efektif kalau nggak ketemu, Mas. Gimana dong? Efektif karena juklaknya sama. Biasanya kalau di pemerintah ada juklak, ada juknis gitu kan. Betul. Aturannya sama. Nah itu kan tinggal menyamakan persepsi. Iya. Kamu nggarap yang ini ya, yang A sampai B, aku yang C sampai D, kamu nanti dari E sampai F gitu kan. Ya. Nah gitu aja sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Memaksimalkan anggaran yang seharusnya lebih banyak digunakan untuk rakyat ya Mas? Ya sekarang sih sudah lebih baik dibanding yang dulu-dulu. Tapi kan ya namanya ini ya berkembang ya. Otak manusia itu juga berkembang, kebutuhan manusia juga berkembang. Lalu masyarakat kita juga mungkin sekarang jauh lebih memiliki awareness gitu terhadap pemerintah. Lalu mereka ya mintanya tuh apa yang dilakukan pemerintah itu langsung berdampak kepada masyarakat. Nah, gitu. Nah, pemerintahnya juga sama, mesti berpikir keras dan berempati untuk menjadi masyarakat supaya oh iya ya kalau aku bikin program ini nggak akan nyampe nih ke sana gitu kan. Maka saya harus bikin programnya seperti ini supaya masyarakatnya bisa dapat dampak yang positif. Merasakan anggaran APBD itu ya. Betul. Ini juga yang sering Yuris temui adalah sambatan-sambatan dari Empower ya. Sambat nih ya. Pasti sambat lah, arek Surabaya semua sambat ya. Mungkin gak cuma Surabaya aja tapi juga semua rata. Semua rata ya. Rata di seluruh Jawa Timur sambat. Saya ke pucuk gunung juga sambat. Pak ini gimana ini? Anak saya sakit tapi nggak diterima di rumah sakit. Ini BPJS gimana? Contohnya sambatannya seperti itu, gitu kan. Padahal kita sudah ikut BPJS, gitu kan. Betul. Nah, berarti ada sistem yang berubah lagi BPJS-nya. Contohnya gitu. Nah, kebetulan nih, Mas, kita kan lagi ngobrolin sambatan-sambatannya masyarakat seluruh Indonesia ya soal anggaran APBD. Banyak sekali sambatan-sambatan atau curhatan-curhatan ya tentang proyek atau program yang belum nyampe manfaatnya ke masyarakat bawah. Itu kenapa sih Mas kok masih banyak kita temui ya proyek atau program yang manfaatnya itu belum bisa dirasakan masyarakat kalangan bawah gitu. Kenapa gitu? Itu kan Empower pengen ngerti gitu loh. Kenapa? Why? Saya tadi nyebutin bahwa empati. Jadi saya tadi juga barusan rapat dengan kepala-kepala dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur bahwa ayolah kita berempati kepada masyarakat gitu. Masyarakat kita ini naiknya apa? Kebanyakan naik motor. Maka kita juga harus naik motor untuk merasakan bahwa jalan kita ini bagus apa enggak gitu kan. Ya. Wah ternyata Pak kalau naik motor Pak mumbul-mumbul Pak ini. Lah berarti kamu harus bikin jalan yang bagus. Kalau cuma ditembel gini kurang oke, berarti harus diperbaiki sebaik mungkin. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus kok nggak berasa ya, nggak ada program ini. Nah, berarti kan kita salah mencari program, kita berarti kurang berempati. Nah, si pembuat program itu sebenarnya bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPR, tapi justru si eksekutif. Karena eksekutif itu kan mereka kan juga punya target-target gitu kan. Lalu indikator stunting itu gimana sih? Nah itu kan mereka, nah sembari indikatornya dilihat, maka dia harus turun ke bawah untuk melihat apa ya kira-kira program yang cocok untuk empower gitu ya. Oh ini mama-mama muda nih butuhnya apa ini? Edukasinya, oh pranikah begini gitu kan.
Setelah nikah begini, kalau punya anak begini, supaya anaknya nanti tumbuh kembangnya baik. Nah, kalau mereka mau melakukan itu, provinsi mau melakukan itu, kepala-kepala dinas mau melakukan itu, bersama-sama dengan masyarakat, saya yakin misprogram itu nggak ada lagi. Ya. Empati ya berarti ya. Kuncinya empati. Harus punya empati dari. Jangan sampai program itu kita buat programnya ngalor, ternyata ini masyarakatnya ngidul gitu kan, nggak benar juga nih. Nggak nyampe akhirnya goalsnya ya. Gitu. Lalu apakah sistem perencanaan dan penganggaran di daerah itu sudah cukup partisipatif dan transparan? Nah ini kita ngomongin transparan dan juga partisipatif nih. Ngomongin soal sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Menurut Mas? Kalau partisipatif sudah, tapi memang menurut saya bagaimana partisipatifnya? Partisipatifnya sebenarnya pemerintah sudah buka peluang itu bisa diambil, masyarakat juga bisa mewarnainya di musyawarah rencana pembangunan. Nah tapi kan kalau kita ngomong musyawarah rencana pembangunan kan anak-anak muda ini nggak bisa gitu, ikut di situ nggak bisa. Maka kalau menurut saya maka juga perlulah dibuka secara online melalui Google Form. Mungkin bisa seperti itu. Pengennya program apa sih anak-anak muda? Oh kita pengen bikin coworking yang didanai oleh pemerintah, yang tempatnya seperti ini sehingga kita bisa bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Nah contoh seperti itu. Nah itu sebenarnya saya sedang mencoba mendorong itu ya kepada pemerintah. Tapi masalah mau apa enggak kita enggak. Tapi cepat ataupun lambat ke depan itu harus ada seperti itu. Harus dibuka. Ini waktunya merencanakan tahun 2026. Apa ya kira-kira semua orang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu boleh memasukkan kira-kira pengennya ini. Yang make sense baru boleh dieksekusi, dimasukkan ke situ. Tentu anak-anak muda di Surabaya, anak muda di Sidoarjo, di kota Kediri, Kabupaten Kediri, di Tulungagung, di Blitar, itu tentu beda-beda. Betul. Jadi lain ladang, lain belalang ya. Kebutuhannya di sini begini, kebutuhannya di sini begini. Oh kalau yang di Surabaya udah nggak mikir lagi marketplace, tapi sudah mikir gimana untuk ekspor produk-produknya Empower yang ada di Surabaya, mungkin gitu ya. Betul. Menurut saya gitu. Itu untuk partisipatif ya, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau soal tapi masih kurang masif, gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk soal transparansi sendiri gimana, Mas? Transparansi sudah sangat transparan kalau sekarang pemerintah menurut saya. Transparan ya. Karena kan kita bisa ngakses ya sekarang ya. Umpamanya kita pengen tahu, umpamanya ya kita pengen tahu ada proyek apa aja sih di pemerintah, nilainya berapa, ini berapa, bisa lewat sirup. Sirup Jatim namanya. Nah itu sistem informasi rencana apa gitu. Sirup namanya. Nah, gampangannya itu tinggal ketik sirup, nanti masuk pilih Jatim apa aja di sini. Umpamanya pilih Surabaya atau pilih Kediri atau kota Kediri. Itu kita bisa cek di situ semuanya. Oh ngerjain ini. Mungkin kalau ada UMKM mau masuk bisa dicari caranya gimana supaya masuk. Jadi untuk partisipatif dan transparansi itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuman kita mau mempelajari apa enggak. Nah itu dia, balik lagi ke masyarakatnya ya Mas ya. Karena sudah diberikan platform yang mendukung dua hal itu tadi ya. Betul. Gitu. Nah kalau DPRD menilai nih Mas, antara program yang populer secara politis versus dengan program yang betul-betul berdampak ke masyarakat, itu bagaimana DPRD menilainya? Kalau saya sih simpel ya. Program yang politik atau program yang berdampak kepada masyarakat. Nah, kalau saya sih menganjurkan program itu harus berdampak pada masyarakat. Bukan output tapi outcome-nya kan gitu nih. Outcome-nya apa gitu kan. Lalu dampaknya atau multiplier efeknya kepada masyarakat itu apa. Nah kalau kita bicara itu saya ya semua program itu harus ada outcome-nya menurut saya. Harus ada dampaknya. Dampaknya gimana? Nah kalau kita berasa jalannya sudah mulus semua enak. Lampu penerangan juga enak, hidup kita juga enak. Kita kalau mau beli makan, bahan-bahan pokoknya juga murah. Lalu juga itu
oke. Itu adalah dampak yang positif yang harus dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kok rakroso apa ya, atau apa ya rasanya kok biasa aja ya. Nah kalau biasa nggak ada aja perubahan itu, gitu ya kan? ya kalau seperti itu ya bagaikan sayur tanpa garam gitu ya. Hambar, jadi nggak ya? hambar gitu. Jadi ya itu mungkin harus dievaluasi. Nggak harus diterusin sampai selesai, tapi ya harus dievaluasi. Oke. Karena kita kan punya keterbatasan ya terkait anggaran gitu kan. Baik, ini semakin menarik sih. Empower jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke sesi selanjutnya, masih tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi ke podcast Suara Rakyat, masih bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abu, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, Mas Abu, kita ngobrolin tentang ruang pengawasan yang dimiliki DPRD untuk memastikan belanja daerah ini bisa tepat kesasaran, bisa sesuai dengan goals-nya. Kira-kira apa sih ruang pengawasan yang dimiliki DPRD itu untuk mengawasi atau memastikan ya agar uang-uang APBD ini bisa nyampe ke goals-nya? Ya keduanya sih, mengawasi juga controlling sama memastikan bahwa oh iya ini on target gitu ya. Tapi nggak tahu kalau umpamanya nanti di tengah jalan setelah diawasin dia belok lagi itu. Jadi kita punya pengawasan seperti ini tadi saya juga habis rapat juga terkait dengan pengawasan. Tapi yang kita awasi itu goals-nya dia yang 2024. Jadi pertanggungjawabannya dia yang 2024. Kenapa kok di tahun 2024 dari targetnya yang umpamanya 100 kok masih 98 gitu kan. Oh iya Pak, karena ini Pak kemarin ada kejadian luar biasa seperti ini. Oh kemarin ada COVID sehingga kita begini. Nah itu salah satu. Jadi DPR itu punya ruang untuk mengawasi eksekutif ya, mengawasi kepala-kepala dinas itu supaya target-target yang sudah ditentukan dalam RPJMD. RPJMD itu apa ya? Jelasin gampangnya ya. RPJMD itu seperti rencana gitu ya, rencana yang sudah diputuskan oleh kepala daerah. Kalau di provinsi adalah gubernur, kalau di kota adalah wali kota, kalau di pusat adalah presiden. Ketika terpilih janji politiknya itu di breakdown. Setelah di breakdown, dijabarkan, lalu diberi indikator. Indikatornya kamu harus mencapai ini loh. Kalau kamu mau katakan indikatornya sepeda motor gitu ya. Kalau kamu mau kecepatannya 40 ya ini jarumnya di sini harus 40, speednya tuh seperti ini. Nah speed inilah namanya indikator. Jadi kita harus tahu nih, oh indikatornya di sini. Contoh nih ya kita akan membuat pelatihan dalam 1 tahun itu 5.000 UMKM baru gitu ya. Small medium enterprise, nah gitu 5.000. Tapi anggarannya ternyata cuma 100 UMKM yang akan dilatih. Kan ini nggak bisa nih. Nah berarti indikatornya salah, harus dirubah. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita melihat sampai sedetail itu supaya program-program ini berjalan dengan baik. Nah masalahnya itu terkadang zaman ini berkembang sangat cepat, tapi aturannya delay, terlambat. Kita baru bikin aturan di sini, ternyata sudah sampai di sini. Gitu. Kalau dulu pasti gini terus, tapi karena sekarang ada internet, ada media sosial, ada AI dan macam-macam, maka zamannya itu cepat banget berkembang. Nah, jadi kita butuhnya itu adalah dinas-dinas yang bisa adaptif untuk melihat perkembangan zaman. Wah keren nih. Dinas-dinas yang gitu. harus adaptif ya. Jadi harus agile, harus jenenge lincah. UMKM sekarang nggak butuh toko, nggak butuh ruko. Nah terus butuhnya apa? Butuhnya kamera HP, bisa motret bagus, bisa bikin deskripsi yang keren, caption ya.
lalu punya paket data. Kalau nggak punya paket data nanti bisa ke kantornya M-Radio, bisa cari bocoran wifi gitu kan, upload di situ ke marketplace atau ke sosial media yang bisa jualan. Contoh di Facebook, contoh di Instagram, TikTok, di Instagram dan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga peluang pekerjaan ini ternyata sekarang tidak hanya PNS, tidak hanya dagang di pasar, tapi sudah terbuka sangat lebar sekali. Dengan adanya media sosial. Nah, cuman ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan mengawal ini semua? Siapa yang akan mengasah dan mengasuh mereka supaya mereka itu jadi lebih jagoan lagi si UMKM di Indonesia ini. Nah, jadi kan harus ada dinasnya tuh. Karena dinas ada anggarannya di situ. Gitu sih, Mbak. Nah, Yuris ya. Iya. Tadi mengawasi dan memastikan ya. Yes. Mengawasi dan memastikan. Dan budgeting juga loh. Iya? Wow. Kita juga bisa budgeting. Oh, budgetmu kebanyakan nih. Kita nggak setuju. Itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Tapi ya. Sebelum APBD itu jadi. Digedok ya. Ngajukan budgeting kalau misalnya nggak di ACC, ini kayaknya terlalu besar nih. Jangan. Jadi sebelum diparipurnakan ya, disahkan anggaran APBD. Baik. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Selama Mas Abu menjadi anggota Komisi C ya, ada nggak sih Mas temuan dari Komisi C terkait program belanja yang mubazir atau tumpang tindih yang pernah ditemukan? Jadi gini, di pemerintah itu banyak anggaran yang mubazir. Di pemerintah itu masih banyak ditemukan anggaran yang mubazir, sia-sia. Contohnya sia-sia gimana? Wah, contohnya gini, kita bikin pelatihan UMKM 5 miliar, tapi ternyata UMKM-nya kok nggak ada ya? Kok UMKM-nya nggak punya omset ya? Nah, ini kan ironis kan seperti itu. Nah, siapa yang melatih ini kok UMKM-nya nggak jadi gitu kan? Kita katakan ngelatih UMKM 10 itu belum tentu kok jadi 10 tuh nggak. Paling jadi 5 atau jadi 3, jadi 4 itu sudah nggak masalah. Tapi setelah itu keberlanjutannya gimana kan gitu. Nah, masih banyak, saya kira banyak lah program-program yang maintenance kayak gitu ya. Program buat ngecat, buat masang lampu-lampu kerlip-kerlip, itu saya rasa udah nggak diperlukan lagi. Untuk di Surabaya? Ya di pemerintah, Jawa Timur, di pemerintah. Kalau untuk kecantikan kota masih oke ya. Cuman kantornya dihiasin itu kan nggak perlu. Kantor itu ya secukupnya saja. Yang penting itu bisa kerja apa enggak, outputnya gimana, fungsinya gitu. Iya, betul. Kadang kan, wah saya harus dibangunin ruangan yang kotak, nggak bisa ini, enggak usah, kantor ya seadanya. Dengan peralatan yang juga berfungsi ya. Kalau peralatan ya wajib lah ya, peralatan yang dibutuhkan ya sesuai lah. Sesuai dengan kalau umpamanya di situ butuh traktor ya harus ada traktor. Kalau di situ harus butuh senso buat bersih-bersih ranting juga harus ada. Di situ harus laptop ya harus ada. Jadi adaptif aja terhadap ini. Sesuai dengan kebutuhan tapi tidak terlalu berlebihan ya. Betul. Umpamanya kita butuhnya cuma ngetik sama program Excel ya jangan beli yang buat gaming. Laptopnya itu apa tuh? RO ROG apa tuh? Nah, itu ada di situ juga. Nah itu. Nah kalau itu kan memang dia punya spek tinggi untuk movie atau untuk editing atau apa. Nah gitu. Saya sering perhatiin gede banget speknya ya, padahal cuma buat ngetik Word, PowerPoint, sama Excel. Nah kayak gitu itu kan juga kemubaziran yang hakiki ya. Mubazir yang hakiki ya. Hakiki ya, betul. Mas, kalau boleh tahu nih ya, sejauh mana DPRD berperan dalam menyeimbangkan alokasi antara belanja operasional dan belanja langsung ke rakyat? Sejauh mana? Ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa
kita punya uang, gampangannya gitu, punya uang 10.000, tapi yang berdampak kok Cuman 2.000. Kok cuman 3.000? Oh, 3.000. Mau dibalik gitu ya. Yang berdampak itu 7.000, terus yang untuk berdampak langsung pada masyarakat 7.000, lalu yang 3.000 ini ya buat operasional lah. Untuk nata ini, nata itu, untuk mempersiapkan semua ini, itu masih oke gitu. Nah, kami mendorong supaya mereka tidak terlampau boros untuk biaya operasional. Biaya operasional itu benar-benar sudah nggak bisa boros. Memang harus efektif dan efisien gitu. Harus efektif dan seefisien mungkin. Kalau umpamanya bahkan dulu juga pernah ada kabar AC nggak boleh dingin-dingin, nggak boleh di setel kan 16 derajat Celcius gitu kan. Ya dinginnya secukupnya supaya hemat listrik, ongkosnya biar lebih murah. Itu kan kebijakan yang bagus seperti itu. Umpamanya ya harus pakai solar panel mungkin karena kerjanya siang gitu kan. Sehingga nggak usah beli listrik dari PLN terlampau banyak. Nah itu salah satu untuk menekan biaya, dan setelah menekan biaya yang sisanya ini bisa dimasukkan untuk biaya-biaya yang berdampak. Contohnya untuk bayarin BPJS. Kan banyak masyarakat kita yang mungkin belum tercover BPJS. Betul. Bangun sekolah di daerah pedesaan-pedesaan yang terpencil. Betul. Kasih duit guru di situ yang lebih banyak dibanding yang di kota gitu kan. Jangan kasih 300.000. Iya. Masa sebulan dikasih guru honorer tuh 300.000. Ada yang 150 loh, Mbak. Nah iya. Itu kan harus kita ingetin terus, jangan sampai seperti itulah. Banyak. Di mana-mana saya masih melihat, makanya harus kita dorong supaya sekolah-sekolah kalau punya uang ya kasihlah ke guru honorernya itu lebih, jangan apa? Pelit, medit ya bahasanya Surabaya, medit nih. Oke. Berarti harus menekan ya. Salah satu mekanisme yang ditindaklanjuti oleh DPR adalah dengan menemukan program anggaran yang tidak berdampak atau terindikasi pemborosan itu dengan menekan seminimal mungkin biaya pemborosan yang bisa dilakukan oleh apa ya Mas ya nyebutnya ya Mas ya kayak gitu ya. Oleh dinas dan biar lebih berdampak ya. Ya. Tapi memang ini harus satu sefrekuensi ya antara DPR dan eksekutif. Aku setuju itu, aku baru ngomong gitu. Setuju. Jadi harus sinkron. Jadi sama-sama sefrekuensi bahwa oh ya nih kita udahlah nggak usah boros-boros ya. Kita sekarang harus begini gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak menemukan kesefrekuensian itu gimana Mas caranya? Ya itu yang dinamakan ego sektoral. Oke. Itu namanya adalah ego sektoral. Sektornya dia, egonya tinggi. Wah nggak ada, ini duitku. Nah gitu. Bukan, ini duitnya rakyat ini gitu loh. Ya. Harus berkali-kali bilang ya, gitu. Ini duitnya rakyat nih gitu. Ini duitnya rakyat, APBD dari rakyat. Ya. Bukan ini terus uang negara terus ya udah kalau masuk ke sini dinas ini ya dihabisin gitu ya enggak. Ya. Itu kan dari gaji, dari kita bayar teks. Pajak. Dari pajak dan macam-macam itu terus akhirnya dikembalikan ke diterima pusat lalu dikembalikan ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain gitu loh. Oke. Jadi ya itu agak effort ya. Jadi memang ya mau nggak mau kalau saya sebagai dewan ya saya mau nggak mau selalu mengingatkan hal-hal seperti itu. Ya semoga yang boleh boros itu cuma satu. Siapa? Siapa? Pengusaha. Oke. Itu boleh kalau itu boros. Itu boleh boros gitu. Ya kalau pemerintah mah jangan boros-boros. Harus ada dampak ya. Siap. Terima kasih Mas. Oke. Empower jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi masih tetap dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abu di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat ya, masih bersama saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abu. Oke, Mas Abu. Menurut Mas Abu nih, apa sih ciri-ciri belanja daerah yang berpihak ke rakyat kecil? Ya kalau berasa langsung ya. Yang berasa. Jadi kalau berasa tuh kayak gini, umpamanya ciri-cirinya gini. Oh,
Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah punya BPJS, dikasih BPJS nih sama pemerintah gitu kan. Jadi kalau ada yang sakit sudah nggak bayar gitu kan. Tapi kalau yang mampu kan BPJS harus kita mandiri ya, bayar mandiri. Tapi kalau bagi warga yang kurang mampu atau apa, itu dia ada yang jamin ketika sakit BPJS. Waduh, sakit demam tinggi, wow, ke rumah sakit, kejang BPJS, udah selesai. Oh, maaf kata, ada cancer. Kalau dulu ada cancer, ya selesai, sudah di rumah. Iya. Enggak sekarang, BPJS. Oh kemana? Dokter Stomo, lari ke dokter Stomo. Oh ini ada yang stres nih. Waduh, kok stresnya membahayakan ya ini ya, kok ini kok sama mukulin orang kok ini, bawa ke Menur, selesai. BPJS. Selain BPJS. Dan itu dibiayai oleh negara bagi warga yang tidak mampu gitu ya. Nah itu artinya yaitu yang berdampak pada masyarakat. Jadi hidup kita tuh sudah bayar pajak ini kan berat nih. Ada imbal balik dari pemerintah, jalan bagus, saluran air juga bagus, listrik gak mati murup, mendrip gitu enggak. Sekolah deket, enak, kualitasnya juga bagus walaupun sekolah murah gitu kan. Nah ini berarti ada anggaran yang langsung mengalir dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah jadi gitu. Penting banyak gitu. Ya. Sebenarnya banyak ya kalau ngomongin anggaran. Oh sudah sekarang sudah lumayan banyak, sudah bagus kok sekarang. Ya. Cuman kan harapannya kan harus meningkat lebih bagus lagi. Meningkat lebih bagus lagi. Oh ini bagus nih gubernur atau wali kota, ya gubernur ya. Gubernur membukakan potensi-potensi pekerjaan yang bisa diambil oleh anak-anak muda usia produktif. Ya kira-kira begitu. Nah, apakah DPRD ini mendorong pemanfaatan data dan evaluasi berbasis impact based budgeting? Wah, ini nggak bahasa Inggris sih Mas. Maksudnya berbasis dampak. Ya, kalau DPR pasti lihatnya data series. Tadi saya mengingatkan beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan bahwa di LKPJ Gubernur bahkan kami mengingatkan dari fraksi PAN, kenapa lulusan SMK lebih tinggi, mengapa pengangguran terbuka yang lulusan dari SMK lebih tinggi daripada SMA? Padahal SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kan dia sudah ada sudah dilatih untuk langsung bekerja. Sudah dilatih dengan skill tertentu ya. Skill tertentu, jadi langsung bisa bekerja. Betul. Loh ini angkanya di statistiknya Jawa Timur ini masih tinggian SMK daripada SMA. Kenapa? Ini kenapa? Artinya ini kan harus didalemin lagi nih. Harusnya SMK itu setidaknya ya nggak boleh angkanya 7, harusnya ya 3 atau 2. Pengangguran terbuka yang dari SMK gitu kan. Nah ini kok masih 7 gitu ya. Nah ini nggak boleh. Nah itu kita dapetin dari data series. Data series itu ya kita ambilnya dari BPS. Kalau trennya menurun, ya trennya menurun dulu mungkin 8, sekarang 7 gitu ya. Tapi kenapa kok masih tinggi SMK gitu? Data pengangguran terbuka. Nah itu bisa dilihat tuh. Dan itu nggak bisa diotak-atik karena BPS mencatat. Nah, real ya? Real. BPS real. Ya mungkin ya ada margin errornya sekian lah ya mungkin ya. Nah itu cara kita melihatnya. Nah budgeting juga sama. Kamu dikasih program ini dijalankan oleh dinas A gitu ya. Budgetnya segini, multiplier efeknya, dampaknya seberapa gitu. Dampaknya, anggarannya 100.000 tapi nggak berdampak. Sedangkan di provinsi lain anggarannya cuma 20.000 tapi dampaknya luar biasa. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, kita buat Car Free Day, kawasan ini menjadi Car Free Day. Ongkosnya berapa untuk membuat Car Free Day atau membuat
event gitu ya. Iya. Membuat event. Oke, ongkosnya 20 juta. Oke ya, 20 juta. Nih, duit yang berputar di situ berapa? Oh, ternyata yang berputar 500 juta, Pak. Dengan mengadakan event ini 20 juta, tapi yang berputar di situ 500 juta. Nah, ini namanya masuk. Oke. Ini masuk kalau seperti Masuk itu. ya, Artinya berdampak. ada perputaran Ya. uang di situ yang bisa dirasakan UMKM dan sebagainya Ya. dengan ongkos 20 juta. Oke. Jangan sebaliknya bikin acara ini gini 500 juta tapi dampaknya berapa? Tepuk tangan ya Pak, cuman dampaknya Pak, cuman tepuk tangan gini. Wah, ya itu nggak baik. Aduh. Ya itu Iya. Itu terjadi bukan nggak terjadi. Iya. Contohnya apa Pak? Seremonial. Kalau seremonial ya nggak ada dampaknya. Ya. Nah itu jangan ya. Jadi setiap program mestinya dipikirkan dampaknya. Dampaknya apa ya kira-kira? Ya. Ya bikin Pak Car Free Day, walaupun setiap hari Minggu nggak masalah. Car Free Day, anak-anak muda dimasukin di situ, yang punya kreasi, yang bisa nyanyi, yang ini, yang mau jualan hewan peliharaan yang diternak itu kucing atau burung atau apa tuh marmut atau apa tuh banyak tuh sekarang anak-anak itu tuh. Nah itu yang jual handicraft atau apa, yang jual kue kering, gelar aja di situ semuanya. Nah ada dampak masuk itu. Itu contoh yang maksudnya mudah dicerna tuh seperti itu. Iya. Sebenarnya masih banyak contoh lain ya, tapi yang paling gampang. Yang paling gampang seperti itu gitu. Lalu untuk DPRD sendiri komitmennya apa nih Mas? Biar APBD lebih banyak dinikmati UMKM, nelayan, petani, dan mungkin sektor informal lainnya. Komitmen DPRD pasti kami akan mendorong program-program tersebut. Makanya seperti program peternakan. Kapan hari itu ya? Beberapa waktu yang lalu itu ada virus kuku. Oh, iya. Kuku dan mulut, itu banyak sapi-sapi mati. Nah itu kita mendorong Dinas Peternakan untuk keliling seluruh Jawa Timur segera memvaksin. Harus segera divaksin, segera supaya yang mati biar nggak banyak. Nah itu komitmen kami di DPR. Ya sama juga sih komitmen eksekutif juga gitu. Cuman kami gampangannya ngomong tukang mecut ini lah, nggak apa-apa. Kita yang mendorong memecut, Pak segera. Iya. Wis pokoknya nanti pertanggungjawabannya carry ya Pak, selak mati kabeh gitu. Iya, itu. karena juga kalau nggak salah waktu itu mendekati Idul Adha ya Mas ya. Ya, beberapa saat yang lalu kok ini. Banyak sekali. Kan bingung petani, diobati ini nggak sembuh, diobati ini nggak sembuh, kan gitu. Padahal itu vaksin, itu vaksin. Ya, ini tugas dari pemerintah. Nah, kita juga harus, makanya saya tadi bilang empati. Kita mesti turun ke bawah, bersentuhan langsung dengan petani, dengan nelayan, berempati. Kan kita tanya tuh, dulu ada menteri namanya Bu Susi Pujiastuti. Tahu ya? Menteri Kelautan. Mungkin sekolahnya cuma sampai SMP, tapi dia kaya akan experience. Nah dia melakukan itu. Dia berempati dulu, butuhnya apa? Oh ternyata kamu butuhnya cuma mesin 40 PK, bukan dikasih 300 PK, terbang nanti perahunya. Ya cuman itu aja. Oh kamu diedukasi, udang yang ini nggak boleh diambil ya, biar bertelur dulu. Yang ukurannya segini. Nah itu berempati dan mengedukasi. Supaya apa? Ekosistemnya bagus. Nah maksud saya ya kita mesti melakukan hal-hal itu. Mau tidak mau. Karena ilmu setinggi apapun, kalau kita cuma baca buku dan kita nggak mau melihat kenyataan real di lapangan, bohong, nggak bakal sukses. Nah, ngomongin soal empati dan edukasi nih Mas, kira-kira dari DPRD sendiri apakah membuka ruang dialog atau melibatkan warga untuk ngasih masukan atas arah belanja daerah ke depannya? Ya kalau saya punya komunitas di dapil saya. Saya punya tempat untuk saresehan yang berpindah-pindah saresehannya itu ya untuk diskusi, untuk memberikan masukan kepada saya. Bahkan juga saya berbicara kepada follower saya kalau ada sesuatu yang memang itu urusannya provinsi sampaikan ke saya gitu.
sampaikan ke saya. Contoh nih, menyampaikan, Mas Abu, anak saya tuh sekarang sudah mau lulus SMP. Kami pengen anak kami sekolah SMA-nya tuh gampang dan mudah. Oke. Coba bayangin, ada ibu-ibu berbicara, pengennya sekolahnya yang gampang dan mudah. Jangan sampai Mas nanti kalau zonasi gitu, zonasi terus karena saya rumahnya agak jauh, anak saya nggak keterima, terus saya harus sekolah lebih jauh lagi. Iya. Umpamanya zonasinya, ini zaman dulu ya, Zaman dulu zonasinya rumahnya dia itu 1 kilo. Yang keterima ternyata 750 meter gitu kan. Nah ternyata kenapa? Setelah diteliti orang-orang jauh-jauh hari sudah menitipkan anak-anaknya di dekat sekolahan itu. Iya. Sehingga kuotanya langsung penuh gitu kan. Padahal jaraknya rumahnya tuh menurut dia ya cuma 1 kilo Mas jalan ini. Akhirnya anaknya harus sekolah 10 kilo jauhnya. Hal itu menyebabkan resiko pada anaknya lebih tinggi. Resikonya apa? Kecelakaan. Iya. Kecelakaan. Lah terus kenapa nggak naik bis, Bu? Ya Pak, yang namanya anak sudah SMA minta motor, naik motor ke sana karena sudah 17 tahun sudah boleh Pak. Kita beri motor, serempetan. Dan itu banyak terjadi ya Mas. Iya, ini yang harus dipikirkan oleh oleh dinas pendidikan ya. Bagaimana caranya membuat orang supaya mudah sekolahnya. Ada juga yang Pak gara-gara nggak keterima di sini, anaknya nggak mau sekolah di SMK, akhirnya ini Pak nggak sekolah Pak anaknya. Terus gimana Bu? Ya itu Pak sekarang ya ngegame mulu Pak. Nangis kan denger kayak gitu. Berarti ini angka putus sekolahnya naik gitu kan. Kalau sudah seperti itu ya susah. Akhirnya PR lagi bagi Provinsi Jawa Timur, bagi pemerintah. Nah, gitu. Oke. Ini makin seru ya sebenarnya. Cuman waktu kita terbatas Mas Abu. Nanti kapan-kapan lagi. Asik. Kapan-kapan lagi lah. Kalau boleh nih Mas, boleh kasih closing statement nggak? Bahwa memang anggaran publik itu kan amanah ya dari rakyat ya Mas ya. Kalau tadi Mas Abu bilang kita harus punya empati dan bisa memberikan apa tadi namanya ya, dampak ya kan, juga mengedukasi, berempati, mengedukasi agar bisa lebih berdampak juga untuk masyarakat ya, empati untuk mereka yang ada di atas sana, para eksekutif ya bisa lebih turun lagi ke bawah merasakan ya apa sih rasanya dari rakyat biasa numpak sepeda motor gitu, jeglongan apa kayak gitu kan, merasakan. Iya kan biasanya kan ada mobil dinas. Kalau naik mobil dinas kan nggak kerasa tuh goyangannya, tapi kalau naik motor kan berasa kayak kuda ya. Nah itu kan ngerasainnya harus seperti itu gitu. Boleh nggak disampaikan ke Empower closing statement yang kita obrolin hari ini? Ya jadi begini, APBD itu sama dengan uang rakyat. Nah uang rakyat itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena uang rakyat itu diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Nah, oleh karena itu saya sebagai DPR saya mohon doanya, mudah-mudahan saya juga diberi kekuatan dan dan kelebihan untuk melihat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kurang baik bisa dijadikan hal yang baik. Saya bisa mengingatkan teman-teman semuanya yang ada di eksekutif mungkin seperti itu. Kami akan mendorong bahwa sekarang ini sudah bukan anggarannya habis, tapi dampaknya apa. Setiap yang dikeluarkan dari APBD itu harus berdampak kepada masyarakat. Nah, apabila Empower menemukan hal-hal yang kurang yakin dengan kok koyok ngene ya, laporkan ke saya, DM aja, nggak usah lewat surat-suratan, nggak usah, DM aja ke akun Instagram saya, itu juga bisa. Nanti silakan cantumin akun Instagram saya di situ. Akun Instagramnya nanti bisa dilihat di tayangan ya. 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 Jadi nanti silakan gitu, itu boleh @Abdullah AB. Nah. Oke, baik. Terima kasih Mas Abu. Senang banget ngobrolnya. Sama-sama. Saya juga dapat banyak informasi dari Mas Abu ya. Jadi Empower jangan lupa kalau mau
curhat-curhat boleh ya by DM? Boleh. Oke. Untuk podcast Suara Rakyat bersama dengan Mas Abu sekian dulu. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Mas Abu Mbak ya. Yuris. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Empower, sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.